Perkenalkan, nama lengkap saya Noni Aprilia Wiwin Manek, NPM 52-2037, semester 3, Program Studi Kimia, Fakultas Pertanian Universitas Timor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna untuk memenuhi kriteria kelulusan mata kuliah kimia unsur pada ujian tengah semester. Di sini saya akan mempresentasikan unsur antimon dan unsur nihonium. Yang pertama adalah unsur antimon. Pada unsur antimon ini kita akan mempelajari poin-poin, yaitu yang pertama, penemuan dan penamaan pada unsur antimon. Dalam bahasa Inggris disebut dengan antimony. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan antimon. Pengertian dari antimon itu sendiri adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang Sb dan nomor atom 51. Lambangnya ini diambil dari bahasa Latin stibium. Penemuan unsur ini oleh Arrhenius, seorang ahli Jerman, dan Valentine, seorang ahli Brasil, yang dianggap sebagai penemuannya. Antimon adalah unsur kimia semi logam yang dapat ada pada dua bentuk: logam yang mengkilat perak, keras dan rapuh, dan bentuk non-logamnya yang merupakan bubuk abu-abu. Antimon adalah konduktor panas dan listrik yang buruk, stabil di udara kering dan tidak terserang asam encer atau alkalil. Poin yang berikut adalah karakteristik fisik unsur antimon. Karakteristik antimon sebagai berikut. Simbol yang melambangkan antimon adalah Sb. Antimon diklasifikasikan sebagai unsur nitrogen. Nomor atomnya adalah 51. Massa atomnya adalah 121.760 gram. Nomor neutronnya adalah 71. Struktur elektronnya adalah Kr 4s10, 5s2, 5p3. Antimon memiliki keelektron negatifan hanya 2,05. Energi ionisasi adalah 834 kJ/-1. Jari-jari atomnya adalah 141. Titik leburnya adalah 630,63 derajat Celcius. Titik didihnya adalah 1587 derajat Celcius. Antimon memiliki kepadatan 6.691 kg per meter kubik. Volume atomnya adalah 1820 cm per mol. Antimon memiliki struktur kristal dan bentuk rombohedral. Warnanya putih kebiruan. Poin yang berikut adalah sifat antimon. Antimon merupakan unsur dengan warna putih keperakan, berwujud kristal padat yang rapuh, daya hantar listrik atau konduktivitas dan panasnya lemah. Saat menguap dari fase padat pada suhu rendah sebagai metaloid, antimon menyerupai logam dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimia, antimon bereaksi berbeda dari logam sejati. Umumnya, unsur logam bersifat elektropositif dan oksida logamnya bersifat basa. Poin yang berikut, kejadian di alam. Pada beberapa kesempatan, unsur antimon dapat ditemukan bebas di alam, tetapi umumnya diperoleh dari mineral stibnite dan valentinite. Simbol mineral ini adalah Eye of Horus. Orang Mesir kuno menggunakan antimon sulfida sebagai maskara. Ini merupakan mineral
tribinite dan valentinite. Poin yang berikut adalah isotop dari unsur antimon. Isotop 121 Sb kelimpahan 57,36%, modal peluruhan 121 Sb, stabil dengan neutron 70. Isotop 123 Sb kelimpahan dari unsur antimon 42,64%, modal peluruhan 123 Sb, stabil dengan 72 neutron. 125 Sb kelimpahan SYN-nya, modal peluruhan. Poin yang berikut adalah penggunaan unsur antimon. Ada beberapa kegunaan dari unsur antimon yang kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Kegunaannya adalah sebagai bahan api, sebagai cat, sebagai keramik, sebagai barang elektronik, sebagai bahan karet, sebagai bahan kosmetik, sebagai bahan isolator, sebagai bahan korek api, sebagai booster timbal yang digunakan dalam baterai. Di sini ada dua gambar yang menunjukkan contoh dari unsur antimon. Di sebelah sini adalah booster timbal yang digunakan dalam baterai. Ini adalah gambar dari booster timbal. Di sebelah sini adalah contoh gambar dari barang elektronik, semiconductor device. Poin yang berikut adalah ekstraksi pada unsur antimon. Ekstraksi dari unsur antimon ini yaitu yang pertama, pemanasan mineral antimoni. Yang kedua, metode pengurangan sulfida dengan besi. Yang berikut adalah persenyawaan dari unsur antimon. Di sini ada 4 senyawa dari unsur antimon, yaitu yang pertama senyawa antimon pentafluorida SbF5, senyawa antimon trioksida Sb2O3, senyawa antimon trihidrida SbH3, kemudian indium antimonia atau INSB. Poin yang berikut, toksisitas pada unsur antimon. Efek kesehatan melawan paparan antimon dapat merusak paru-paru dan menyebabkan pneumonia A, dapat menyebabkan gangguan jantung, diare, muntah-muntah dan sakit mak, dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit. Yang berikut, unsur nihonium. Di sini ada dua gambar, yaitu simbol dari unsur nihonium sendiri, yaitu NH, dan di bawah sini adalah gambar dari ahli yang menemukan unsur ini atau unsur nihonium, yaitu yang berada di sebelah kiri ini merupakan ahlinya, kemudian yang berada di sebelah kanan ini adalah Menteri Jepang. Poin yang pertama, penemuan dan penamaan unsur nihonium. A. Penemuan nihonium. Nihonium ditemukan pada tanggal 12 Agustus tahun 2012 oleh tim kolaborasi Riken Kosuke Morita di Jepang. Itu adalah unsur kimia pertama yang ditemukan di Asia. Penemuan ini secara resmi diterima pada tanggal 30 Desember tahun 2015 oleh IUPAC dan IUPAC, dan elemen super heavy baru mengambil tempat di baris ke-7 dari tabel periodik. Elemen ini dinamai tempat pertama kali disintesis. Nihon adalah salah satu dari dua cara untuk menyatakan Jepang dalam bahasa Jepang. Penamaan dari Jepang itu yaitu Nihon dalam bahasa Jepang. Nihonium adalah unsur kimia sintesis dengan simbol NH dan nomor atom 113.
Poin yang berikut karakteristik fisik unsur nihonium. Simbol yang melambangkan nihonium adalah Nh. Nomor atomnya adalah 113. Nomor masanya adalah 286. Jumlah proton dan elektron yang dimilikinya adalah 113. Nomor neutronnya adalah 173. Struktur elektronnya adalah Nh, 5F14, 6d10, 7s2, 7p1. Jari-jari atom empiris 170 pm dan nihonium adalah logam radioaktif sintesis. Poin yang berikut karakteristik dari unsur nihonium sendiri. Fase berbentuk padat, titik lebur 700 Kelvin, titik didih 1430 Kelvin, kepadatan 16 gram per cm kubik, kalor peleburan 7,61 kJ per mol, kalor penguapan 130 kJ per mol. Poin yang berikut penggunaan nihonium. Penggunaan nihonium sebagai penelitian saja. Mengapa? Karena unsur nihonium ini merupakan unsur terbaru yang baru ditemukan pada tahun 2012. Jadi, kegunaannya itu sebagai penelitian saja. Poin yang berikut adalah efek kesehatan dari unsur nihonium. Jadi, efek kesehatan dari unsur nihonium itu adalah radiasi zat radioaktif, dapat membantu memperpendek umur manusia, pembelahan sel darah putih sehingga timbul penyakit leukemia, dan berpengaruh terhadap kelenjar kelamin sampai kemandulan. Poin yang berikut kejadian pada alam. Nihonium pada kerak bumi disebut dengan nihir. Pada tata surya dia pada bagian per triliun oleh mol. Poin yang berikut sifat kimia dari unsur nihonium. Nihonium adalah unsur kimia sintetik dan transuranium dan transaktinida dalam sistem periodik unsur. Poin yang berikut sifat kimia unsur nihonium. Nomor atom 113, periode 7, kategori elemen you know chemical properties, konfigurasi elektronnya itu Rn, 5F14, 6d10, 7s2, 7p1. Berkelopak 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3. Bilangan oksidasi min 1, 1, 3, 5. Energi ionisasi ke-1 704,9 kJ per mol. Kedua 2238,5 kJ per mol. Ketiga 3203,3 kJ per mol. Jari-jari atom empiris 170 pm. Poin yang berikut senyawa dan ekstraksi dari unsur nihonium. Nihonium adalah senyawa yang golongannya 13 dan periode 7. Pemisahan atau ekstraksi dari semua unsur adalah buatan manusia, ditemukan dengan cara membanting inti ringan pada satu sama lain dan melacak peluruhan radioaktif unsur-unsur super hebat. Demikian hasil presentasi saya, sekian dan terima kasih.